Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang hukum maritim dan peraturan perikanan, yang mana pertemuan kemarin kali ini pertemuan kedua, yang mana pertemuan pertama ini kita udah bahas tentang tujuan dari pembelajaran. Ya, kemarin udah sampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Kali ini kita akan belajar bagaimana hukum maritim itu sendiri, ya, atau peraturan perikanan. Kita bahas satu persatu sesuai dengan KD-nya atau kompetensi dasar. Kita akan bahas tentang hukum maritim, ya. Jadi nanti peraturan perikanan kita akan bahas di semester 2-nya. Jadi untuk semester pertama kita bahas tentang hukum maritim. Apa itu hukum maritim? Merupakan rangkaian, ya, atau kebiasaan hukum mengenai laut, ya, baik keperdataan atau menyangkut kepentingan umum. Nah, di sini ada namanya keperdataan, ada yang menyangkut kepentingan umum. Nah, keperdataan ini, ya, menyangkutnya cuman perorangan, ya. Kalau kepentingan umum ini bersifat publik. Ya, nanti di situ untuk hukum laut nanti kita akan bahas tentang PKL atau perjanjian kerja laut. Ya, nanti kita akan bahas di situ PKL. Jadi kalau PKL ini adalah hukum mengenai keperdataan atau kepentingan perorang. Ya, nanti ada yang namanya bersifat publik atau menyangkut kepentingan umum. Itu nanti administrasi kapal dan sebagainya, itu menyangkut tentang kepentingan umum, ya. Ini nanti ada hukumnya juga, hukum laut juga, surat-suratnya harus lengkap dan sebagainya, itu, ya. Jadi pengertian hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa, yang mengurus tata tertib suatu lingkungan masyarakat, ya. Jadi ini bersifat memaksa karena ada yang melarang, ada yang dilarang, ada yang melarang, ada yang dilarang, ada yang mengikuti aturan tersebut, ya. Jadi bersifat memaksa, mau tak mau, suka tak suka harus mengikuti aturan hukum yang berlaku atau aturan-aturan yang ada di suatu hukum tersebut, ya. Ini bersifat memaksa. Jadi kita harus mengikuti hukum yang ada, ya. Jadi agar apa? Agar bisa mengurus tata tertib suatu lingkungan masyarakat. Hukum laut nasional telah berkembang dengan pesat akibat perkembangan internasional yang memerlukan adanya bantuan hukum laut yang dapat menjawab kebutuhan keadaan yang mendesak. Dalam hal ini, hukum laut nasional yang ada, terutama kita contohnya di Indonesia, harus berkembang pesat. Karena apa? Perkembangan internasional ini perkembangannya sangat secara signifikan. Jadi Indonesia itu kalau tidak mengikuti hukum laut nasional ini, kita tidak mengikuti perkembangan internasional, kita akan ketinggalan, ya. Sedangkan pelayaran Indonesia, ya, khususnya kemaritiman, hukum, ya, kalau kita cuma mengikuti hukum nasional, kita akan ketinggalan. Sedangkan kapal-kapal kita itu ekspor, impor, itu sering bolak-balik, ya, dari kita perdagangan ataupun lain sebagainya pasti menggunakan kapal. Kalau kapal kita masih menggunakan hukum laut nasional, segala hukum internasional udah ada aturan terbaru, kita akan ketinggalan, ya. Itu akan menyebabkan kita kena aturan, ya. Karena kebutuhan keadaan yang mendesak inilah sehingga hukum nasional harus segera dikembangkan dengan pesat. Ya, nanti kita akan belajar tentang apa itu hukum laut nasional, apa itu hukum laut internasional, ya. Jadi
dua ini, hukum laut nasional dan hukum laut internasional, itu nanti kita akan melihat kitab undang-undang apa, aturan apa yang berlaku di situ. Kita lihat slide selanjutnya ya. Ini ada peraturan hukum yang menyangkut dunia pelayaran dan kelautan antara lain ya. Kalian bisa baca di bawahnya itu ada kitab undang-undang dagang, ada undang-undang pelayaran, ada organisasi kapal. Nah, itu kalian bisa baca di situ ya. Ada 3 poin peraturan hukum yang menyangkut dunia pelayaran dan kelautan. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Jadi tujuan hukum maritim adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim supaya kepentingan tidak dapat diganggu. Dalam hal ini semua tentunya manusia punya kepentingan masing-masing dalam kegiatan maritim. Yang mana tetap kepentingan kita yang utamakan adalah tentang hukum yang ada di situ ya. Sehingga kalau terjadinya konflik atau suatu hal yang merugikan ya, kita akan berpedoman kepada hukum yang berlaku di situ ya. Jadi kita akan merasa aman dan tidak dapat diganggu oleh kepentingan lain karena aturan sudah ada yang berlaku di situ ya. Kemudian tujuan hukum maritim selanjutnya adalah setiap kasus yang menyangkut kemaritiman berdasarkan maritim yang berlaku. Tadi sudah disampaikan di pertama ya. Jadi kalau ada suatu masalah atau kasus ya, kita kembalikan ke maritim yang hukum yang berlaku di situ. Hukum maritim jika ditinjau dari tempat berlakunya, maka ada 2 penggolongan, yaitu ada hukum maritim nasional dan hukum maritim internasional ya. Kita ditinjau dari penggolongannya, yang mana hukum maritim nasional itu adalah hukum yang diperlakukan secara nasional dalam suatu negara ya. Jadi hukum nasional ini cuma berlaku di daerah tersebut ya, tidak berlaku di internasional. Jelas ya maksudnya ya. Jadi hukum maritim nasional adalah hukum maritim yang berlakukan secara nasional di suatu negara ya. Kita bisa lihat di slide-nya yang ada namanya buku kedua KUHT, ini khusus hukum nasional maritim Indonesia ya. Ada namanya buku kedua KUHT tentang di bawah bisa lihat ya, ada buku kedua bab sekian pidana tentang kesehatan pelayaran ya. Kemudian buku ketiga keputusan Menteri Perhubungan RI nomor 70 tentang pengawakan kapal niaga. Sedangkan hukum maritim internasional adalah maritim yang diberlakukan secara internasional sebagai bagian dari hukum antar bangsa dan negara. Jadi semua negara dan bangsa wajib menggunakan hukum maritim internasional ini ya. Yang mana kita tadi udah bahas, kalau kapal kita mau keluar dari zona Indonesia atau laut Indonesia, di luar laut Indonesia atau ZEE, di luar ZEE wajib mengikuti hukum maritim internasional ini ya. Karena kalau kita masih mengikuti hukum nasional, nanti kita nggak berlaku di situ ya. Jadi nanti kalau ada suatu kasus kapal di luar negeri ya, atau di luar Indonesia ya, nanti kita lihat di situ ikutnya laut mana ya, udah melakukan hukum udah punyanya internasional atau nasional ya. Nanti tergantung posisi lintang kutunya di situ, nanti kita lihat ya. Jadi kalau ada suatu kasus misalkan pembajakan laut atau lain sebagainya, terus ada yang meninggal atau lain sebagainya, itu posisi lintang kutunya di mana. Kalau masih di misalkan daerah lautnya Indonesia, berarti masih menggunakan hukum nasional yang ada di Indonesia. Tapi kalau sudah
di luar Indonesia atau di luar laut Indonesia itu berarti menggunakan hukum maritim internasional yang berlaku. I know I haven't called you, and it's been a few months since I tried to. Maybe I'm scared I'll say the wrong thing.